kosmetik. Tahun 2005, The Guardian mengekspos perusahaan kosmetik Cina yang tidak disebutkan namanya karena menggunakan kulit seorang tahanan yang dieksekusi di negara komunis tersebut sebagai bahan dalam produk kecantikannya. Perusahaan berencana untuk mengirim kosmetik ke Eropa, di mana mereka akan menjualnya. Produknya diklaim dapat menghilangkan keriput pada kulit dan bibir. Seorang pegawai perusahaan kosmetik tersebut pernah menjelaskannya kepada seorang peneliti yang menyamar dengan berpura-pura menjadi seorang pengusaha. Tapi pegawai tersebut menarik kembali pernyataannya ketika The Guardian memintanya untuk wawancara. The Guardian menambahkan bahwa kulit dari tahanan yang dieksekusi kadang-kadang digunakan dalam produk kecantikan yang dijual di Cina. Ada kekhawatiran bahwa pengguna Eropa bisa rentan terhadap infeksi dari penjahat yang dieksekusi. Berlian. Jangan kaget, ada loh bisnis yang menawarkan untuk mengubah jenazah yang telah dikremasi menjadi berlian atau biasa disebut memorial diamonds. Berlian tersebut terbuat dari karbon yang merupakan elemen paling berlimpah di tubuh manusia. Proses pertama dimulai dari kremasi. Tubuh manusia menghasilkan beberapa abu setelah dikremasi. Tapi, sering juga diisi kotoran yang dihilangkan ketika abu dibersihkan dengan asam. Karbon tersebut murni 99% dan tetap mengandung sekitar 1% dari beberapa unsur lain, seperti boron. Boron itu sering dibiarkan sendiri karena memiliki sifat yang hampir identik dengan karbon dan membuat berlian menjadi berwarna biru. Menariknya, berlian yang terbuat dari seseorang yang pernah menjalani kemoterapi pada saat hidupnya lebih ringan dibanding yang tidak. Itu terjadi karena kemoterapi sering menggunakan kandungan boron tubuh. Gak takut digentayangin apa ya? Makanan. Para ilmuwan di Pennsylvania State University telah berupaya mengubah kotoran dan urin manusia menjadi makanan untuk diet. Makanan ini bukan ditujukan untuk orang biasa, tapi untuk para astronot, terutama mereka yang akan melakukan perjalanan ruang angkasa jangka panjang. Para ilmuwan membuat makanan dengan pencernaan anaerob. Dalam hal ini, kelompok mikroba pertama ditambahkan ke kotoran dan urin untuk menghasilkan metana. Metana itu kemudian diumpankan ke kelompok mikroba kedua. Hasilnya adalah zat yang dapat dikonsumsi dengan kandungan 52% protein dan 36% lemak. Makanan ini juga bebas dari penyakit karena mikroba bekerja sangat cepat sehingga zat berbahaya tidak terbentuk. Penemuan ini belum dirilis karena masih ada penelitian lanjutan dan masih dikerjakan oleh para ilmuwan. Obat. Di abad ke-16-18, banyak orang Eropa yang tanpa mereka sadari adalah kanibal karena mereka mengkonsumsi obat-obatan yang terbuat dari tulang, darah, dan lemak manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Pada saat itu, obat-obatan tersebut dapat dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Misalnya nih, tengkorak digiling jadi bubuk obat buat ngeredain sakit kepala. Terus ada juga usnea, lumut yang sering muncul di tengkorak manusia yang udah dikubur, digunakan untuk menghentikan mimisan dan menyembuhkan epilepsi. Banyak mumi di Mesir yang menjadi korbannya. Tubuh mereka digiling untuk menghasilkan obat yang katanya bisa menyembuhkan pendarahan internal. Selain itu ada juga lemak tubuh yang dioles ke kulit untuk menutupi luka. Ada lagi nih, obat dari darah segar orang hidup juga ditambahkan ke makanan yang dimasak atau diminum agar tetap sehat. Banyak orang miskin yang gak mampu untuk beli darah manusia hidup hadir ke eksekusi publik dengan membawa cangkir untuk mengambil darah segar dari orang yang telah dieksekusi tersebut. Buku. Biasanya kalau kita lihat buku di perpustakaan dengan sampul coklat, berdebu dan kelihatan agak lusuh, ya udahlah ya, kayak buku-buku jadul biasa gitu. Tapi beda sama buku yang ini. Di perpustakaan Universitas Harvard ada sebuah buku dengan sampul warna coklat, tapi di balik warna coklat tua itu adalah kulit manusia. Buku dengan judul Des Destines de l'Âme ditulis oleh Arsène Houssaye yang memberikannya kepada Dr. Ludovic Poulenc
sekitar tahun 1880-an. Boland kemudian menambahkan kulit manusia sebagai sampulnya. Dia mendapatkan kulit dari seorang wanita yang meninggal di rumah sakit jiwa.